Ya, baik pemirsa RRI, dan kami sekarang berada di ruang kerja Ketua KONI Jawa Barat, ya Bapak Ahmad Saifuddin, dan ini luar biasa ruang kerjanya. Dan saya baru pertama kali ya pemirsa RRI di ruang kerja Bapak Ahmad Saifuddin, Ketua KONI Jawa Barat. Dan ini sangat luar biasa, banyak penghargaan-penghargaan dari provinsi-provinsi lain ya. Ini yang ide-ide ini keluar di ruangan ini, ide-ide KONI Jawa Barat, Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin keluar ide-idenya di ruang ini. Ini adem, enak banget lah ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ketua. Selamat pagi, waalaikumsalam Kang Adi. Ya, gimana Pak Ketua kabarnya Pak? Alhamdulillah Kang Adi, Ya, sehat-sehat saja. sehat-sehat saja ya Pak. Semakin segar ya Pak ya. Insya Allah. Sekarang Bapak usia berapa Pak? Mau 60 tahun. 60 tahun 60 luar tahun. biasa ya, mau 60 tahun masih ide-idenya masih berlian ya, keluar ide-idenya. Dan ini salah satu Pak Ahmad Saifuddin ini purnawirawan jenderal, purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan bisa merubah Jawa Barat menjadi barometer olahraga di Indonesia. Dan atlet-atletnya pun bisa berubah drastis ya, dari yang tidak bisa menjadi pemikiran yang sangat luar biasa, meraih medali emas. Dan terbukti pemirsa RRI di tahun 2016 PON 19 Bapak Ahmad Saifuddin menjadi motornya, menjadi pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, dan Jawa Barat menjadi juara umum di PON 2016. Dan sekarang gimana caranya mempertahankan Pekan Olahraga Nasional PON 20 di Papua? Banyak yang berkata mempertahankan gelar juara umum itu sangat sulit ya Pak Ketua, daripada merebut. Dan ini tetapi optimis Pak Ketua Ahmad Saifuddin, Ketua KONI Jawa Barat, optimis di atas kertas Jawa Barat akan meraih lagi juara umum di PON Papua 2021 nanti. Iya. Ya Pak, dan ini ruangan ini sangat luar biasa. Ini luas KONI Jawa Barat di Jalan Pajajaran ini, gedung ini berapa meter nih Pak kira-kira Pak? Kalau gedung tempat kita bekerja ini 3 lantai, Iya. luas satu lantainya itu kurang lebih 3.000-an. 3.000 ya. Berarti ada 9.000 meter persegi 9.000 tempat kita ya, bekerja. luar ini. biasa ya Pak ya. Dan ini mungkin ini paling besar ya Pak ya dari provinsi lain ya Pak ya, gedung KONI Jawa Barat ini Pak. Sepertinya demikian Kang Adi. Ya. Saya juga sudah berkunjung ke beberapa provinsi ya, Ya. kantor-kantor KONI itu. Ya. Ternyata yang agak spesial itu Jawa Barat. Jawa Barat ya Pak ya. Betul. Dan ini ruangannya udah pasti nggak kehitung ya berapa ruangan, banyak sekali ya. Banyak sampai Ya. ke basement ini kan kita bangun juga ya Ya. untuk teman-teman Pengprov. Ya. Dan Sudah ini kita ada rencana lagi mau dibangun lagi nih Pak, diperluas lagi sedikit. Sebenarnya itu bukan diperluas tetapi kita memperbaiki yaitu gedung-gedung yang seperti di PABSI karena kan sudah terpecah jadi 3 bagian. Insya Allah kalau rezeki ada kemudian kita besok juga dilancarkan, tidak terlalu sulit. 2021 kita insya Allah akan memperbaiki sehingga bangunannya ya cukup layak lah untuk teman-teman kita latihan. Ya, Pak Ahmad udah berapa tahun nih jadi Ketua KONI Jawa Barat nih hingga saat Kalau ini? jadi Ketua KONI Kang Adi saya kan sejak 2014 ya, berarti ini sudah mau 6 tahun ya, 6 tahun. Tetapi kalau saya aktif di KONI, saya juga sejak 2020 waktu itu saya jadi wakil dari almarhum Bapak Haji Sarip. Jadi cukup lama sih sebetulnya. Bapak ini kan dari TNI ya Pak ya? Mohon. TNI Angkatan Darat Pak ya? TNI Angkatan Darat, dan alhamdulillah Bapak bintang berapa Pak kemarin Pak? Pensiun tuh? 1. Bintang 1 ya Pak ya? Berarti ini Bapak punya penerapannya kepada atlet bawaan dari TNI Pak, mungkin strategi-strateginya nih. Ya, saya yakin mayoritas orang menilai seperti itu. Tetapi sebenarnya itu tidak 100% seperti itu ya. Yang pertama filosofi saya di dalam memanage organisasi dimanapun juga, saya tidak ubahnya memanage keluarga. Jadi kasih dan sayang itu menjadi tumpuan yang sangat mendasar. Artinya bukan implikasi-implikasi yang lain. Itu yang pertama. Nah, nanti dulu Pak, masalah keluarga nih. Ya, Bapak udah punya cucu Pak?
Sudah, saya punya cucu satu. Cucu satu. Bapak ini asli orang mana sih, Pak? Saya orang Geger Kalong Girang. Geger Kalong Girang. Berarti Bandung asli ya. Pituin kalau orang Sunda bilang itu. Pituin ya. Pituin. Tapi ada yang saya dengar Bapak itu asli orang Garut. Gimana nih, Pak? Kalau Garut itu bapak saya. Ya. Bapak saya ya berarti saya pasti nginduk ke Bapak dong. Ya, kalau gitu orang Garut hanya dilahirkan di Bandung dan dibesarkan di Geger Kalong. Bandung juga itu. Maaf nih Bapak dulu orang tuanya TNI juga, Pak? Enggak, guru. Oh, guru ya. Tidak ada satupun yang bekerja tentara ya. Semua guru gitu ya. Kemudian ya pengajar aja mulai dari di universitas, di SMP, di SD. Bapak saya ini adalah guru SD sampai beliau menjadi semacam penilik ya. Kalau dulu ada penilik, kalau sekarang mah apa sih namanya itu? Pemantau mungkin ya? Ya. Pemantau bukan? Pengawas sekolah mungkin ya. Pengawas sekolah kalau sekarang ya. Nah, kenapa Bapak terjun di TNI, Pak? Saya dulu dayak masjid, Kang Adi. Jadi artinya saya hidup dari masjid ke masjid karena memang kebetulan keluarga saya itu rata-rata punya pesantren. Jadi saya kalau tidak ada di situ, wah ini anak ini kok mahiwal sendiri gitu ya. Akhirnya saya tahu, akhirnya belajar dari masjid ke masjid. Dan suatu saat saya ketemu yang namanya guru ngaji itu Pak Lili dari kota Tasik sih, dari daerah dekat gunung yang kemarin meletus itulah, Singaparna ya, daerah di Singaparna situ. Gunung Galunggung bukan Pak ya? Mohon Gunung Galunggung itu. Nah Gus, didinya mah sigana kudu jadi tentara itu loh bahasa itu. Nah gitu Pak Lili. Nya dirinya mah bisa ngaji tapi rada harak jadi aduh harak tuh apa gitu ya. Pokoknya agak minculak kata dia itu. Ya sudahlah, aku mendingan jadi tentara aja. Nya aku Bapak didoakan. Itu saya masih ingat sambil berwudu saya sama-sama beliau itu. Itu orang Tasik Pak Lili itu. Pak Lili ya, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi kenyataan. Jadi gitu tentara ya. TNI ya Pak ya. Mohon. Dan pensiun bintang 1 ya Pak ya. Iya, dan itu ya sedikit pemirsa RRI, sedikit perjalanan Bapak Ahmad Saifuddin ya, Purnama Wirawan TNI Angkatan Darat, dan sekarang di KONI Jawa Barat. Ya terbukti strategi-strateginya yang tadi saya bilang itu sangat jitu ya. Dan Pak Ahmad sekarang udah punya cucu tadi berapa? Satu. Anaknya berapa Pak? Anak saya 3. Ya. Yang pertama itu jadi jaksa, yang kedua notaris, yang ketiga itu arsitek. Ya, anak 3 tapi istri mah 1 ya Pak ya? Iya itu. Kagadi. Baik. Dan ini Pak 2020 ini Pak, udah sejauh mana nih Platda PON atlet-atlet Jawa Barat nih Pak? Ya, Madi. Satu aspek ya, saya memang pernah jadi atlet dan juga pernah menjadi pelatih, itu referensi yang saya miliki. Kemudian yang kedua, banyak ilmu-ilmu yang berlandasan kemampuan saya di militer yang bisa saya terapkan, yang layak, yang pantas dan memang cukup tepat untuk saya terapkan dalam memanage itu. Kemudian yang ketiga, saya memang didukung oleh teman-teman pengurus-pengurus yang sedemikian rupa memiliki kompetensi yang cukup clear lah, sehingga di dalam membuat program-program itu, kemudian menerapkan programnya itu, mengawasi program sampai ke tingkat target yang diinginkan itu tidak terlalu sulit, Andi. Karena memang kita memiliki kompetensi itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa atlet-atlet kita ini memiliki keunikan ya, mungkin karena Jawa Barat seperti tadi disampaikan oleh salah seorang atlet, ditawarin pindah, tidak pindah, ditawarin uang sedemikian besar juga gak mau. Karena memang kita ini memiliki hasanah kemampuan setia kepada Ibu Pertiwi itu cukup luar biasa sudah itu. Dan ini juga dibuktikan oleh atlet. Terlebih mungkin ada efek dari kami-kami ini yang melakukan pengelolaan, memanage mereka. Mungkin asa kena di hati ya, insya Allah mungkinnya melawan itu, sehingga tidak ada satupun sampai hari ini yang saya tahu atlet itu pindah dengan keinginan sendiri. Tapi ada juga beberapa atlet yang memang pindah karena penugasan, karena memang itu sudah mulai proses itu. Kemudian kiat-kiat di dalam melaksanakan program latih ini, Kang Adi, insya Allah
program kita ini sudah cukup matang karena kita menguasai kemampuan kita, kita juga menguasai kemampuan calon-calon lawan kita sehingga strategi seperti apa yang harus kita terapkan baik dalam kondisi pandemi sekarang ini maupun situasi di Papua seperti apa, insya Allah kita mampu mengatasinya. Dan memang kesulitan sekarang tuh adanya virus corona ya Pak ya, pandemi COVID-19. Nah, Bapak sendiri nih merasanya diuntungkan nggak Pak dengan diundurnya PON 20? Harusnya kan tahun 2020, jadi 2021, atau merasa diuntungkan atau mungkin ini aduh pusing nih Pak, maksudnya dana ngebengkak lagi nih kayak gimana nih Pak? Kita bagi-bagi ya, bagi-bagi peran, bagi-bagi tanggung jawab, bagi-bagi pemikiran, termasuk cara berpikir ini juga. Berpikir masalah pandemi ada ahlinya. Saya mengikuti maunya ahli, saya menerapkan keharusan ahli seperti apa. Insya Allah tidak ada masalah. Kita melakukan protokol kesehatan, kemudian kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan, termasuk mengeliminir kesulitan-kesulitan karena situasi COVID ini kita terapkan dengan hal-hal lain lah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam bertanggung jawab ya, karena berprestasi ini bukan karena KONI saja ya. Ada Bapak kita Gubernur, ada Bapak kita DPR, ada Bapak kita juga yang universal masyarakat. Ya kalau memang mereka sama-sama berkontribusi, insya Allah lah. Investasi yang paling besar itu adalah investasi kolaboratif. Ini yang ditimbulkan, yang diwujudkan oleh Pak Gubernur kita dengan DPR itu cukup luar biasa Pak Adi, sehingga membuat kami ini KONI itu tidak merasa sendiri lah. Jadi kekuatan untuk anggaran juga sampai hari ini alhamdulillah lancar gitu ya. Saya juga gambarkan kepada anak-anak, kepada atlet, pelatih, semua pengurus olahraga, kita punya anggaran sekian. Programnya kayak begini dan sebagainya, termasuk kemarin di RAT kan saya jelaskan betul itu. Sejauh mana sih anggaran itu terpetakan, tersalurkan kepada semua yang berhak untuk menerimanya sebagai penerima. Itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya memang peran saya sebagai pengelola utama di sini, ya saya harus mencari tahu dengan tingkat kesulitan yang ada. Tapi insya Allah setiap kesulitan insya Allah lah ada jalan keluarnya. Dan sampai hari ini sepertinya saya juga tidak terlalu menemui kesulitan. Dan alhamdulillah dengan segala ukuran-ukuran yang kita miliki, karena olahraga itu kan terukur. Proses kita ukur, hasilnya kita ukur, targetinnya kita ukur. Dengan keterukuran ini, dari 5 grup cabang olahraga, kita di keterukuran itu mayoritas menguasai ya Pak ya. Iya, luar biasa. Pak, dari tingkat kesulitan PON 2016 dengan PON yang sekarang yang akan dihadapi, mana ya tingkat kesulitannya Pak? 2016 apa sekarang Pak? Kalau dilihat dari aspek apapun, sepertinya 2021 ini di Papua ya, karena kan tingkat kesulitan yang paling mendasar itu adalah situasi cuaca ya. Karena kebiasaan kita mungkin di Jawa Barat itu sejuk, itu dingin, kita datang ke sana panas, itu juga ada sesuatu yang harus kita sesuaikan. Kemudian tingkat kesulitan yang kedua, karena memang latihan kita hari ini dengan latihan 2016 itu cukup jauh berbeda. Kita masa pandemi ini sudah hampir 1 tahun loh. Tingkat kesulitan kita untuk mengukur hasil latihan kita ini tidak terlalu mudah. Kemudian kesulitan yang ketiga adalah kita ada di rumah tetangga kita, bermain kita itu di saudara kita di Papua. Setidaknya kesulitan yang pertama, kan ada beberapa atlet kita ini harus dekat dengan orang tua gitu ya. Kalau ditonton itu harus ada kehadiran ini kan itu. Ini juga sesuatu yang menjadi bagian non teknik yang harus kita perhatikan. Tapi dari semuanya itu Kang Adi, insya Allah kita sudah mencari tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh setiap atlet, kemudian cabang olahraga, dan insya Allah kita juga dengan teman-teman di KONI ini mampu meminimalisir itu. Ya mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan dengan tata cara kita sendiri. Dan ini sifat atlet kan beda-beda ya Pak Ketua ya. Banyak apa yang sih yang paling banyak keluhan dari atlet sendiri Pak? Mohon maaf ya Kang Adi, atlet-atlet kita ini tidak semuanya memiliki latar belakang yang apa ya? Ya kalau bahasa saya mah cukup kehidupannya.
Tetapi saya sangat bangga mereka ini dari berangkat yang seperti itu memiliki kemampuan untuk mengejar cita-cita itu sangat luar biasa. Itu satu poin yang saya tangkap. Kemudian yang kedua, karena memang adat budaya Sunda ini someah, yaitu gede hate, ngagedekeun hate, kemudian ya enak lah gitu ya, sehingga saya menerapkan seperti di tengah-tengah keluarga itu menjadi bagian penting dan klop menurut kacamata saya. Jadi anak-anak juga adik-adik itu berani menyampaikan sesuatu kepada saya sehingga saya sedini mungkin tahu permasalahan mereka. Jadi artinya saya juga langsung mengatasi itu. Seperti nanti siang ingin ada teman-teman dari atlet yang ingin curhat. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya. Apalagi mampu mengoreksi Pak Ahmad harusnya begini, Bapak ini. Itu yang sangat senang. Karena saya terus terang aja nggak ngerti pola di kemiliteran itu kan pengasuhan itu sangat mendasar ya. Jadi prajurit-prajurit itu kita asuh sedemikian rupa sehingga itu menjadi bagian penting. Sehingga kalau bahasa orang mengatakan komunikasi batin itulah yang akan menjadi bagian penting dalam memimpin itu. Itu secara tidak langsung loh. Nah ini juga saya terapkan kepada teman-teman di sini sehingga mohon maaf atlet-atlet kita ini hebat lah. Saya terus terang aja, saya mengakui mereka tuh luar biasa. Berarti Bapak ada program untuk curhat atlet ya Pak ya? Ada, kita kan punya WA khusus grup untuk para atlet sehingga atlet kapan saja, di mana saja harus berani menyampaikan keluhan-keluhan yang akan memperbaiki dirinya maupun akan memperbaiki kemampuannya. Jadi langsung sama Pak Ketua ya? Ya, memang saya buka seperti itu. Tidak via lewat lagi tidak ya Pak ya? Ya, saya latih 2 Pak. Mana yang mereka harus prosedural kepada pengurusnya, mana yang harus langsung ditangani cepat oleh para pemimpinannya itu mereka berikan ke seperti itu. Karena saya juga sampaikan kepada teman-teman pengurus, udahlah sekarang tuh kita keterbukaan akan lebih menjamin. Keterbukaan, kedekatan akan lebih kita mengetahui secara lebih dini permasalahan sehingga kita bisa langsung mencari solusi dan mencari alat untuk menyelesaikannya. Saya sampaikan pada mereka seperti itu. Dan juga ini pengen bertanya nih Pak, Bapak dulu TNI pasti anak buahnya banyak ya Pak ya? Mohon. Terus juga sekarang Ketua KONI Jawa Barat, ngasuh atlet ya Pak. Lebih sulit mana Pak? Saya kalau jujur ya, insya Allah saya nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang sulit, artinya bukan berarti saya hebat, arti saya kemampuan, nggak juga gitu loh. Apa karena kekurangan itu menjadi kemudahan bagi saya juga nggak ngerti sampai hari ini. Sepertinya saya fine-fine aja, ketemu atlet, ketemu pelatih, ketemu pengurus, dia marah kepada saya juga terima kasih, jadi saya banyak tahu gitu ya. Mereka menyampaikan terima kasih juga, memang itu keharusan saya lakukan. Jadi sementara ini tidak adalah kesulitan yang menjadikan kita ini luar biasa tuh enggak. Tidak ada Pak Adi. Dan ini masalah atlet ya harus menghasilkan uang. Bapak punya program seperti itu yang saya dengar ya. Itu seperti apa nih Pak? Jadi begini Kang Adi, saya memprogram itu sejak awal. Saya berikan semua kebutuhan sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh negara kepada kami oleh gubernur. Saya salurkan 100% untuk kebutuhan mereka. Yang kedua, saya juga melihat sejauh mana nanti dia menggapai puncak dan setelah puncak mau jadi apa. Kita juga mensiasati dengan saya mewajibkan mereka harus sarjana. Atlet-atlet yang berprestasi harus sarjana, bahkan sudah sebagian besar mereka juga S2. Kemudian yang ketiga, kita juga berkompromi dengan teman-teman yang memungkinkan bisa jadi menampung mereka dan sebagainya itu. Tetapi ada hal yang saya bentuk, salah satunya adalah yayasan. Yayasan ini adalah alternatif untuk ending mereka. Apabila diperlukan suatu saat nanti tidak jadi pelatih atau ya mungkin ingin pengabdian tempat lain atau hanya sekedar menjadi produk dari suatu kebutuhan keolahragaan. Karena kita juga mengkaji, membuat program-program bagaimana sih kemandirian ke depan yang akan kita capai sehingga kita ini mengarah kepada industri keolahragaan. Karena saya hitung anggaran yang kita miliki, Adi, hampir 60% ini endingnya tuh di kebutuhan industri keolahragaan. Selama ini hampir 100% kita dari luar negeri. Untuk itu saya juga berharap pada teman-teman untuk tahun ini saya akan berupaya semaksimal mungkin
ada hasil industri ke dalam negeri. Dan teman-teman kita yang dekat ini sudah berkomunikasi dengan kemampuan-kemampuan atlet di kemudian hari. Jadi atlet yang sekolah itu sudah kita wanti-wanti, oh ini ahli ekonomi atau tahu ini nanti akan kemana. Yang jelas yayasan adalah alternatif untuk menampung berkaryanya mantan-mantan atlet yang berprestasi yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti kehidupannya dengan tata cara usaha-usaha di keolahragaan. Iya, itu luar biasa. Dan sekarang yang sudah berjalan nih, saya dengar-dengar ada cabur yang sudah berjalan membuat produk. Nah, ini cabur apa nih Pak? Begini, semuanya bukan masalah caburnya, tapi atletnya dengan ada atlet kita yang membuat desain fashion untuk baju, untuk kontingen macam-macam, itu dari atlet. Tetapi tidak sedikit juga teman-teman yang kepengurus sekarang ini yang memang dia sebagai pengusaha, dia juga membuat sepatu, membuat kaos, bahkan kita sekarang arahkan untuk memenuhi salah satu alat pertandingan yang namanya bola sodok atau biliar, itu diakui oleh dunia loh. Luar biasa nih kita itu. Kita punya Anwar seorang Anwar itu pembuat stick biliar. Diakui dunia secara tidak langsung. Luar biasa ya. Saya juga nggak ngerti ini dari dulu, tapi sudah saya tangkap. Kita juga menggunakan alat-alat yang dibuat oleh Pak Anwar itu. Jadi itu salah satunya. Udah produksi ya Pak ya? Sudah produksi. Cuman kita diam-diam dulu ya. Diam-diam. Karena kalau ditangkap oleh pemilik besar, modal besar, nanti jadi hengkang lagi. Makanya kerjasama dengan yayasan kita. Nama yayasannya apa Pak? Yayasannya itu ASAP Pak Adi. ASAP itu ya singkatan ya, mohon maaf kalau yayasan kan milik ya. Jadi Ahmad Saifuddin Foundation gitu. Nah ini strateginya sangat luar biasa ya. Berarti bukan keuntungan Pak Ahmad. Nanti ini buat keuntungan atlet-atlet yang sudah membela Jawa Barat, mengharumkan Jawa Barat, terus juga ya nasional bahkan internasional. Tapi misalnya tidak dari pemerintah sendiri ya tidak jadi PNS. Nah ini ada yayasan dari Pak Ahmad Saifuddin untuk terus mengembangkan atlet-atlet yang sangat luar biasa di Jawa Barat ini, Pak. Dan kita kembali lagi ke PON. Raihan medali emas di Papua nanti berapa, Pak? Waduh, ini tuh semi rahasia tapi nggak ada masalah karena saya yakin olahraga itu adalah sebuah proses proses yang begitu panjang. Setelah kita hitung hasil dari babak kualifikasi, kemudian kita juga berkompromi dengan pelatih, dengan pengurus, dan terakhir dengan atlet. Kita mappingkan gitu ya, kemampuan kita dengan kemampuan lawan. Kita itu memiliki berpotensi peluang besar itu di 176 medali emas dari 679. Itu potensi ya. Tetapi kan kita juga harus kepastian itu diukur gitu ya, melalui babak kualifikasi yang kita miliki dengan durasi 1 tahun ini latihan. Insya Allah kita masih memiliki persentase yang cukup tinggi lah dari persentase untuk menjadi juara umum itu. Minimalnya berapa sih Pak? Minimal untuk juara umum Kang Adi ini 20 sampai 22%. Jadi kalau 20% itu 135, 22% itu 155-an ya, 155-156. Nah kita potensi kita tuh ada 173 sampai 176. Berarti kalau kita maksimal latihan, mayoritas maksimal, tidak ada hambatan sebagainya, sepertinya kita di atas kertas mampu untuk mempertahankan menjadi juara umum. Itu udah patokan ya Pak ya? Patokan itu. Juara umum Pak ya? Insya Allah, dan memang ada harus ya. Apalagi kalau di tentara tuh begini, tidak ada kata-kata mundur, tidak ada kata-kata kalah, yang ada itu kemenangan. Luar biasa. Iya, pemirsa RRI, dan ini salah satu statement yang harus digarisbawahi oleh warga Jawa Barat juga ya, dan dukung terus atlet-atlet Jawa Barat untuk meraih juara umum. Pak, kondisi di Papua gimana? Sudah kondusif Pak? Insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi jangan takut ya, jangan takut. Gimana nanti di Papua. Serahkan saja kepada Pak Ahmad Saifuddin ya, Ketua KONI Jawa Barat. Strateginya sangat luar biasa, Pak. Dan ini ada juga sering saya berbincang bersama atlet-atlet Jawa Barat. Mohon. Ya. Tolong dong Kang Adi katanya, saya ingin jadi PNS katanya. Saya udah
jangan sampai katanya ada yang lagi berjaya mengharumkan nama Jawa Barat, nasional, bahkan luar negeri, tapi masa depannya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ada strategi apa? Tadi selain yayasan ya Pak ya? Iya, jadi begini Kang Di, pemerintah itu kan sudah mengeluarkan keputusan presiden ya nomor 44 tahun 2014 yang di dalamnya itu mengandung 8 kemudahan yang harus diberikan kepada atlet yang berprestasi. Termasuk di dalamnya adalah menjadikan mereka PNS. Jadi sebenarnya itu sudah clear itu. Namun situasi dan kondisi juga akan menentukan kemudian ya. Seperti kami sudah berupaya memaksimalkan tidak semuanya atlet mendapatkan PNS. Tapi ya insya Allah kebagian juga ya seperti kemarin Dayung sudah masuk kepada program ke PNS-an di Kementerian Keolahragaan. 8 orang insya Allah sudah masuk ya. Kemudian yang lainnya ada juga ingin di tempat yang lain ya kita carikan dengan teman-teman yang pelaku usaha. Dan alternatif lain saya memberikan pisaunya yaitu sekolah kan. Nanti mereka akan menemukan sendiri. Nah ini sekolah ini dibiayai oleh KONI atau mungkin sendiri Pak gimana? 100% dibiayai. Jadi atlet pelatih yang memiliki keprestasian yang kita ukur ada standarnya itu 100% dibiayai oleh KONI Jawa Barat. Iya, Pak. Ini atlet-atlet dari daerah mana saja yang banyak Pak untuk membela Jawa Barat Pak? Sebenarnya tuh hampir merata ya untuk daerah tengah sampai barat ini mayoritas. Untuk timur ini agak sedikit kurang, tapi memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Misalkan atletik tuh Kuningan gitu ya, sepeda itu Cirebon gitu. Kemudian dayung itu daerah utara gitu ya, daerah utara. Jadi memang sesuai dengan sosialnya masing-masing gitu loh, keolahragaan itu. Tapi apabila kita merumus kepada kejawa baratannya, ya ada di tengah sih, di tempat-tempat di mana ada alat untuk melakukan aktivitas, tempat latihan gitu ya, tempat sarana olahraga beraktivitas. Jadi di situ kebanyakan jadi tengah. Bandung Raya sih pada akhirnya. Ya, Bapak Ketua KONI Jawa Barat dan mungkin di daerah-daerah kan ada yang pegang juga ya Pak ya, seperti Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Garut, Sumedang yang lainnya juga. Yang diterapkan oleh ketua-ketua yang lain di daerah gimana Pak, Bapak? Saya kira programnya tidak jauh beda ya. Mulai dari bagaimana klub masuk ke Pengcap diseleksi melalui kejuaraan daerah dan menjadi atlet Konida. Saya tarungkan di Keporpropan atau di Porda sebagai ajang seleksi sekaligus melihat kader-kader yang akan nanti kita olah untuk di tingkat nasional. Artinya program yang kami lakukan di KONI Jawa Barat itu persis dengan yang dilakukan di Konida, hanya levelnya saja yang berbeda. Sebentar lagi nih Pak. Ini Bapak keluarga dan juga ngatur atlet-atlet, gimana Pak cara mengaturnya Pak, keluarga dan atlet-atlet nih Pak? Mungkin hari Sabtu nggak mau diganggu nih Bapak untuk keluarga atau hari Minggu atau kayak gimana nih Pak? Atau sebenarnya tuh gini Kang Adi, sesuatu yang ditimbulkan oleh masa pandemi ini artinya tidak boleh putus komunikasi. Saya mendapatkan itu. Nah sekarang juga sama. Saya sedang apa saja di mana saja, kalau memang ada sesuatu yang harus dilakukan oleh saya berkaitan dengan keolahragaan, ya saya lakukan aja dengan kegiatan saya sendiri. Jadi mencair lah. Kalau bahasa militer itu mencair dengan situasi dan kondisi sehingga tidak ada satupun yang tertinggalkan. Iya. Karena gini Pak, banyak pemimpin yang susah dihubungi Pak. Kalau misalnya ada butuh informasi susah banget dihubungi Pak. Mohon. Itu gimana nih Pak? Insya Allah kalau untuk saya Kang Adi, saya juga bukan siapa-siapa gitu ya. Saya terima aja. Pasti kalau ada yang menghubungi, saya yakin mereka itu penting. Mereka berkomunikasi dengan saya, insya Allah saya juga ada manfaat bagi beliau. Dan beliau juga pasti bermanfaat bagi saya. Jadi keliru kalau kita menolak komunikasi itu gitu. Iya. Baik Pak, harapan Bapak sendiri Pak sebagai Ketua KONI Jawa Barat Pak. Insya Allah nanti dengan situasi dan kondisi yang kita juga sudah kita lakukan, saya memohon kepada teman-teman atlet, pelatih dan juga pengurus cabang olahraga dimanapun ada, kita harus berlatih dan nanti kita lakukan yang terbaik.
hati kita sama, hatiku ada di hatimu, hatimu ada di hatiku, itu sesuatu yang harus saya lakukan dan kita permasalahan kalau kolaboratif pasti akan mampu diselesaikan. Insya Allah Jabar juara lahir batin sesuai yang diinginkan oleh Bapak Gubernur, itu udah tagline kita, ajimat trimandias kita, komitmen kita, insya Allah kita mampu mempertahankan Jabar juara kudu menang. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan dan kami masih banyak yang harus dibahas, yang harus tahu dari Bapak sendiri ya. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Baik pemirsa RRI, dan itu tadi Pak Ahmad Saifuddin, Ketua KONI Jawa Barat, dengan strategi-strateginya masih banyak seharusnya yang harus dipertanyakan oleh Pak Ketua ini, tapi lain waktu kita akan berbincang lagi. Satu yang harus digarisbawahi, Jawa Barat pasti juara umum di PON 20 tahun 2021 di Papua. Salam olahraga.